Rekan-rekan semua, pada kesempatan ini kembali saya berbagi tip belajar mudah makro Excel VBA. Kali ini saya membahas tentang pesan error yang sering kita temui saat kita menjalankan Microsoft Excel. Berikut ini adalah contoh pesan error VBA Excel beserta penjelasan singkat dan cara mengatasinya. 1. Runtime error 1004, artinya application, artinya definite or object. Artinya definite error terjadi saat mengakses objek yang tidak valid. Cara mengatasinya adalah periksa kembali objek yang diakses. 2. Object required. Artinya runtime error 424, terjadi saat objek yang dibutuhkan belum dideklarasikan. Deklarasikan objek terlebih dahulu sebelum digunakan. Object doesn't support list property or method. 3. Artinya runtime error 438. Terjadi saat properti metode yang dipanggil tidak didukung oleh objek. Cara mengatasinya adalah periksa kembali properti metode yang dipanggil. 4. Object variable or with block variable not set. Artinya runtime error 91. Terjadi saat variabel objek belum diset. Pastikan variabel objek telah artinya set sebelum digunakan. 5. Type mismatch. Artinya terjadi saat tipe data yang digunakan tidak sesuai. Cara mengatasinya adalah periksa kembali tipe data variabel. 6. Next without for. Artinya terjadi saat ada perintah next tanpa blok for sebelumnya. Cara mengatasinya adalah periksa blok loop for next. 7. Overflow. Artinya terjadi saat hasil perhitungan melebihi kapasitas variabel. Gunakan tipe data long untuk menampung nilai yang lebih besar. 8. Out of memory. Artinya terjadi saat memori tidak mencukupi. Optimalkan penggunaan memori. 9. Subscript out of range. Artinya terjadi saat indeks array di luar batas deklarasi. Cara mengatasinya adalah periksa batas indeks array. 10. Path file access error. Artinya terjadi saat path atau nama file salah. Cara mengatasinya adalah periksa kembali path dan nama file. 11. Permission denied. Artinya terjadi saat akses ke file folder ditolak. Berikan akses yang sesuai pada file folder. 12. File already exists. Artinya terjadi saat membuat file yang sudah ada. Cara mengatasinya adalah periksa apakah file sudah ada sebelum membuat file baru. 13. File not found. Artinya terjadi saat file yang dicari tidak ditemukan. Cara mengatasinya adalah periksa kembali lokasi file. 14. Disk full. Artinya terjadi saat disk penuh saat proses pembacaan penulisan file. Hapus file yang tidak terpakai untuk membuat ruang kosong. 15. Bad file name or number. Artinya terjadi saat nama file atau nomor file tidak valid. Cara mengatasinya adalah periksa format penamaan file. 16. Bad record length. Artinya terjadi saat panjang record file tidak sesuai. Cara mengatasinya adalah periksa panjang record yang ditulis, dibaca. 17. Division by zero. Artinya terjadi saat pembagian dengan nilai 0. Hindari pembagian dengan nilai 0. 18. For loop not initialized. Artinya terjadi saat for loop tidak diinisialisasi dengan benar. Cara mengatasinya adalah periksa inisialisasi variabel loop. 19. Invalid procedure call or argument artinya terjadi saat pemanggilan prosedur atau argumen tidak valid. Cara mengatasinya adalah periksa pemanggilan prosedur dan argumennya. 20. Resume without error. Artinya terjadi saat perintah resume tanpa adanya error sebelumnya. Hapus perintah resume atau tambahkan error handling. 21. Out of stack space. Artinya terjadi saat penggunaan memori stack melebihi kapasitas. Optimalkan penggunaan memori stack. 22.
Sub or function not defined. Artinya terjadi saat memanggil sub atau fungsi yang tidak terdefinisi. Definisikan terlebih dahulu sub fungsi yang dipanggil. 23. Too many files. Artinya terjadi saat jumlah file terbuka melebihi batas. Tutup file setelah selesai digunakan untuk mengurangi jumlah file terbuka. 24. Can execute code in break mode. Artinya terjadi saat menjalankan kode saat debugging. Hentikan debug mode untuk menjalankan kode. 25. Can't load module library. Artinya terjadi saat gagal memuat library atau module tambahan. Cara mengatasinya adalah periksa path ke library module. 26. ActiveX component can create object. Artinya terjadi saat gagal membuat objek ActiveX. Cara mengatasinya adalah periksa objek ActiveX yang digunakan. 27. Property not found. Artinya terjadi saat properti yang diakses tidak ditemukan. Cara mengatasinya adalah periksa penulisan nama properti. 28. Object doesn't support property or method. Artinya terjadi saat objek tidak mendukung properti metode yang dipanggil. Gunakan objek yang sesuai. 29. Invalid use of property. Artinya terjadi saat penggunaan properti tidak sesuai. Cara mengatasinya adalah periksa penggunaan properti objek. 30. Wrong number of arguments. Artinya terjadi saat jumlah argumen salah saat memanggil fungsi prosedur. Sesuaikan jumlah argumen yang dikirim. 31. Argument not optional. Artinya terjadi saat argumen wajib tidak diisi saat memanggil fungsi prosedur. Isi semua argumen wajib. 32. Object variable not set. Artinya terjadi saat variabel objek belum diinisialisasi sebelum digunakan. Inisialisasi variabel objek terlebih dahulu. 33. Invalid pattern string. Artinya terjadi saat string pola tidak valid. Cara mengatasinya adalah periksa format string pola. 34. Invalid file format. Artinya terjadi saat format file tidak sesuai. Cara mengatasinya adalah periksa format file yang digunakan. 35. Invalid procedure call. Artinya terjadi saat pemanggilan prosedur tidak valid. Cara mengatasinya adalah periksa sinteks pemanggilan prosedur. 36. Wrong number of dimensions. Artinya terjadi saat dimensi array tidak sesuai. Sesuaikan dimensi array. 37. Can perform requested operation. Artinya terjadi saat operasi yang diminta tidak didukung. Cara mengatasinya adalah periksa apakah operasi didukung objek. 38. Object already exists. Artinya terjadi saat membuat objek yang sudah ada. Cara mengatasinya adalah periksa terlebih dahulu apakah objek sudah ada. 39. Komponen can be found missing. Artinya terjadi saat komponen library yang dibutuhkan tidak ditemukan. Pastikan komponen library terinstall. 40. Project not found. Artinya terjadi saat project VBA tidak ditemukan. Buka file Excel dengan VBA project yang benar. 41. Invalid format string. Artinya terjadi saat format string tidak valid. Cara mengatasinya adalah periksa format placeholder pada string. 42. Delete method of workbook class file. Artinya terjadi saat gagal menghapus sheet dengan metode delete. Tutup sheet terlebih dahulu sebelum menghapus. 43. Can access file project. Artinya terjadi saat akses ke file atau project ditolak. Berikan akses yang sesuai pada file project. 44. Data type conversion error. Artinya terjadi saat kesalahan konversi tipe data. Lakukan konversi tipe data secara eksplisit. 45. Invalid file name. Artinya terjadi saat nama file mengandung karakter tidak valid.
Cara mengatasinya adalah periksa format penamaan file. 46. File already open. Artinya terjadi saat membuka file yang sudah dibuka. Tutup terlebih dahulu file sebelum membukanya lagi. 47. Project file locked. Artinya terjadi saat project sedang dibuka dan terkunci. Unlock file project terlebih dahulu. 48. Cannot initialize printer driver. Artinya terjadi saat printer driver gagal diinisialisasi. Cara mengatasinya adalah periksa driver printer yang digunakan. 49. Printer error. Artinya terjadi saat terdapat error pada printer. Cara mengatasinya adalah periksa printer. 50. Print job failed. Artinya terjadi saat pekerjaan cetak gagal diselesaikan. Cara mengatasinya adalah periksa printer dan koneksi. 51. Error saving file. Artinya terjadi saat proses penyimpanan file gagal. Cara mengatasinya adalah periksa akses dan ruang penyimpanan file. 52. Permission denied to read to file. Artinya terjadi saat akses tulis ke file ditolak. Berikan akses tulis ke file. 53. File is read only. Cannot read to file artinya terjadi saat mencoba menulis ke file read artinya only. Nonaktifkan status read artinya only pada file. 54. This is read protected. Artinya terjadi saat this read artinya protected saat mencoba menulis file. Nonaktifkan read protection pada this. 55. End of file reached unexpectedly artinya terjadi saat mencapai akhir file secara tiba artinya tiba. Cara mengatasinya adalah periksa proses pembacaan file. 56. File too large to process. Artinya terjadi saat file terlalu besar untuk diproses. Pisahkan menjadi beberapa file lebih kecil. 57. String too long for operation. Artinya terjadi saat string melebihi batas maksimum. Batasi panjang string. 58. File I/O device error. Artinya terjadi saat error pada device saat operasi file I/O. Cara mengatasinya adalah periksa dan perbaiki device. 59. Invalid argument or parameter. Artinya terjadi saat mengirim argumen parameter tidak valid. Cara mengatasinya adalah periksa nilai argumen parameter. 60. Function or method not implemented artinya terjadi saat memanggil fungsi, metode yang belum diimplementasi. Implementasikan fungsi, metode terlebih dahulu. 61. Interface not supported. Artinya terjadi saat interface yang digunakan tidak didukung. Gunakan interface yang sesuai. 62. Feature not available or implemented artinya terjadi saat fitur yang diakses belum tersedia atau diimplementasi. Cara mengatasinya adalah periksa ketersediaan fitur. 63. Operation interrupted or cancelled artinya terjadi saat operasi terinterupsi atau dibatalkan. Tangani interupsi atau batalkan operasi. 64. Operation timed out. Artinya terjadi saat operasi melebihi batas waktu yang ditentukan. Tingkatkan batas waktu timeout. 65. Hardware malfunction or I/O device error. Artinya terjadi saat terjadi kerusakan perangkat keras atau device error. Cara mengatasinya adalah periksa dan perbaiki perangkat keras device. 66. Device unavailable or offline. Artinya terjadi saat perangkat tidak tersedia atau offline. Cara mengatasinya adalah periksa ketersediaan dan koneksi perangkat. 67. Insufficient resources or capacity artinya terjadi saat resource atau kapasitas tidak mencukupi. Tingkatkan resource yang tersedia. 68. Service unavailable or overloaded artinya terjadi saat layanan tidak tersedia atau overload. Cara mengatasinya adalah periksa ketersediaan layanan. 69. Remote service communication failure artinya terjadi saat kegagalan koneksi ke layanan remote. Cara mengatasinya adalah periksa koneksi jaringan ke layanan remote. 70. General network failure or timeout artinya terjadi saat jaringan gagal atau timeout. Cara mengatasinya adalah periksa koneksi jaringan.
71. Protocol or network compatibility error artinya terjadi saat terdapat masalah kompatibilitas protokol atau jaringan. Pastikan protokol dan jaringan kompatibel. 72. Connection reset or aborted. Artinya terjadi saat koneksi direset atau terputus. Cara mengatasinya adalah periksa koneksi dan buat koneksi ulang bila perlu. 73. Authentication failure. Artinya terjadi saat autentikasi gagal. Cara mengatasinya adalah periksa kredensial dan hak akses. 74. Encryption failure or invalid certificate artinya terjadi saat enkripsi atau sertifikat tidak valid. Cara mengatasinya adalah periksa proses enkripsi dan sertifikat. 75. Invalid credential or access denied artinya terjadi saat kredensial atau akses ditolak. Cara mengatasinya adalah periksa kredensial dan izin akses. 76. Expired credential or access token artinya terjadi saat kredensial atau token akses sudah expired. Perbarui kredensial atau token akses. 77. Dependency failure or missing component. Artinya terjadi saat ketergantungan gagal atau komponen hilang. Install komponen yang dibutuhkan. 78. Circular or recursive dependency artinya terjadi saat terdapat dependensi berulang atau rekursif. Cara mengatasinya adalah periksa dependensi kode program. 79. Race condition detected, artinya terjadi saat terdeteksi kondisi race. Tangani akses resource secara synchronization. 80. Deadlock detected, artinya terjadi saat terdeteksi deadlock. Hindari blokir sumber daya silang. 81. Resource contention or collision artinya terjadi saat terjadi persaingan atau tabrakan resource. Kelola akses ke resource secara eksklusif. 82. Proses kuota or limit exceeded. Artinya terjadi saat kuota atau batas proses terlampaui. Tingkatkan batas maksimum yang diizinkan. 83. Out of range value or overflow. Artinya terjadi saat nilai di luar rentang atau overflow. Cara mengatasinya adalah periksa batas rentang nilai variabel. 84. Arithmetic error, division by zero artinya terjadi saat operasi aritmatika menghasilkan error, seperti pembagian dengan 0. Hindari pembagian dengan 0. 85. Invalid pointer, reference or handle artinya terjadi saat pointer, referensi atau handle tidak valid. Cara mengatasinya adalah periksa inisialisasi pointer, referensi dan handle. 86. Wrong or missing version, patch or update. Artinya terjadi saat versi, patch atau update salah atau tidak ditemukan. Install versi atau update yang sesuai. 87. Deprecated or obsolete function. Artinya terjadi saat memanggil fungsi yang sudah usang atau tidak digunakan lagi. Jangan gunakan fungsi usang, ganti dengan yang terbaru. 88. Limit or quota exceeded. Artinya terjadi saat batas atau kuota terlampaui. Tingkatkan batas yang diizinkan. 89. Insufficient privileges or permissions artinya terjadi saat privilege atau izin tidak mencukupi. Berikan privilege dan izin yang dibutuhkan. 90. Access violation or out of bounds artinya terjadi saat akses ke lokasi memori yang tidak valid. Cara mengatasinya adalah periksa batas akses memori. 91. Uninitialized variable or data. Artinya terjadi saat mengakses variabel atau data yang belum diinisialisasi. Inisialisasi variabel sebelum digunakan. 92. Unexpected end of data. Artinya terjadi saat mencapai akhir data secara tiba artinya tiba. Cara mengatasinya adalah periksa proses akses data. 93. Corrupt or invalid data. Artinya terjadi saat data rusak atau tidak valid. Cara mengatasinya adalah periksa integritas dan validitas data. 94. Invalid encoding or decoding. Artinya terjadi saat encoding atau decoding gagal. Cara mengatasinya adalah periksa proses encoding-decoding. 95. Unsupported format or protocol. Artinya terjadi saat format atau protokol tidak didukung. Gunakan format dan protok.
Demikian materi kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar selalu mendapatkan tip-tip belajar mudah dari kami berikutnya.